wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Sehat, Bu. Kalau ibu bilang selamat pagi anak-anak, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, Bu. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita kepada ketua kelas. Oke, Bu. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Ananda, ibu mau ngecek kehadiran Ananda. Ada yang tidak hadir lagi Ananda? Ada semua, Bu. Oke, ibu cek dulu ya. Cici Nur Cahaya Peran, Hadir, Bu. Dila Ismania. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya Ananda. Iya, Bu. Ibu sudah ngecek kehadiran Anda. Sekarang kita mau menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ada yang bisa memimpin Anda? Bisa, Bu. Nah, Dila, silakan Dila. Ayo Anda, pilih semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berikan bersatu. Ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Dila. Silakan duduk kembali Dila. Baiklah Ananda, sekarang kita rapikan dulu tempat duduknya supaya kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Baiklah, ada yang tahu tidak pembelajaran kita hari ini apa? Gak tahu, Bu. Tidak tahu. Iya, Bu. Sekarang kita belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Di sini Ibu mau menampilkan sebuah video tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baiklah Ananda, di sini bisa Ananda pahami dan cermati video tersebut biar nanti bisa mudah mengerjakan LKPD tersebut. Oke? Iya, Bu. Baik. Di sini Ibu tampilkan ya. Iya, Bu. Halo Prof. Apa akibatnya kalau kita tidak menaati peraturan dan lalu ketika berjalan di jalan raya? Pasti membahayakan diri kita dan orang lain yang menggunakan jalan raya tersebut. Agar semua pengguna jalan raya aman dan tiba di tujuan dengan selamat, maka kita semua harus menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara loh. Setiap warga negara Indonesia otomatis memiliki hak
dan kewajiban seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak merupakan segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh seseorang. Contoh hak sebagai warga negara adalah untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan dengan tenang, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan kemampuan dan perlindungan hukum, memilih dan dipilih dalam pemilu, serta menyampaikan pendapat dan berkumpul. Lalu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab berarti melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan, serta memahami segala akibat dari perbuatannya. Sikap tanggung jawab dapat tumbuh jika kita sudah memahami tugas dan kewajiban yang baik, mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, dan menghormati hak-hak orang lain. Apa saja contoh kewajiban sebagai warga negara? Contohnya adalah menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar, menaati norma yang berlaku di masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menaati peraturan lalu lintas, menghormati dan menjaga toleransi, dan membayar pajak tepat waktu. Hak dan kewajiban harus dijalani secara seimbang. Dengan melaksanakan kewajiban, maka seseorang akan memperoleh haknya. Jadi, dalam praktiknya, kewajiban haruslah dilaksanakan terlebih dahulu dengan rasa tanggung jawab. Kemudian, akan mendapatkan balasan berupa hak. Hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dijalankan secara seimbang akan menciptakan kehidupan yang rukun, nyaman, dan sejahtera. Bagaimana jika hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang? Tentu ada dampak negatif yang akan kita rasakan. Contohnya terjadi pertengkaran antar kelompok masyarakat, lingkungan menjadi kotor, atau lingkungan yang tidak aman untuk ditinggali. Sekarang sudah paham ya apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia? Dan sekarang, ini sudah Ibu tampilkan sebuah video. Ananda sudah melihat kan, sudah mencermati video tersebut. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada Ananda tersebut. Siapa yang di sini tahu apa itu hak dan kewajiban? Ayo Dila. Kalau menurut Dila, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, betul. Dan di sini ada yang tahu tidak apa itu kewajiban? Saya Bu. Ya, Cici. Kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan, Bu. Ya, betul. Dan di sini Ibu juga mau bertanya kepada Ananda, siapa yang bisa menjelaskan seperti apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara? Ya, Cici. Seperti kewajiban kita menaati aturan lalu lintas, Bu. Ada yang lain? Kewajiban kita sebagai warga negara untuk memilih seperti pemilu, Bu. Ya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Nah, di sini Ananda bisa
Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, dapat menentukan contoh-contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, di sini kita dapat menelaah perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, kita di sini dapat memproyeksi penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan mereka sebagai warga negara yang baik. Nah, di sini materi kita ada pengertian hak, pentingnya hak warga negara, pengertian kewajiban, pentingnya kewajiban warga negara, hubungan hak kewajiban, dan hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Nah, yang sudah Ananda jelaskan tadi itu sudah betul. Nah, di sini dapat disimpulkan lagi yaitu hak adalah kuasa yang menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan dan tidak dapat diterima atau dilakukan oleh pihak lain. Ada yang sudah mengerti, Anda? Sudah, Bu. Nah, di sini ada yang bisa tidak membacakan yang sudah ditampilkan di depan? Ya, Dilan? Bacakan. Iya. Pentingnya hak menghormati orang lain. Dengan memahami hak orang lain, kita akan lebih menghargai dan menghormati mereka. Menuntut hak sendiri. Memahami hak juga penting agar kita dapat memperjuangkan hak-hak kita ketika dilanggar. Ya, betul. Nah, di sini ada hak warga negara. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memajukan diri dan memperjuangkan hak kolektif, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang terakhir, hak atas pengakuan dan perlindungan hukum serta hak atas kepemilikan pribadi dan kebebasan. Ada yang mau ditanyain, Anda? Tidak, Bu. Ya, Bu. Nah, yang sudah dijelaskan sama Cici tadi itu betul. Nah, di sini juga ada pengertian kewajiban. Kewajiban itu adalah beban untuk memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu yang tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan sifatnya dapat dituntut secara paksa jika tidak dipenuhi. Kewajiban juga bermakna sebagai sesuatu yang sudah dilakukan. Di sini Ananda ada pentingnya kewajiban. Nah, yang pertama menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan saling memahami dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Selanjutnya mencegah konflik. Pemahaman yang baik tentang norma, hak dan kewajiban dapat mencegah terjadinya konflik atau perselisihan. Di sini juga ada membangun masyarakat yang adil. Dengan menegakkan keadilan dan memberikan hak kepada orang lain, kita dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Nah, di sini juga ada kewajiban warga negara. Nah, Ananda, kewajiban warga negara itu wajib menaati hukum dan pemerintah pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pada pasal 28J ayat 1. Nah, di sini juga ada wajib bertunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang pada pasal 28J ayat 2. Ananda di sini juga bisa terlihat wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada tentang hubungan antara hak dan kewajiban. Ada yang bisa menjelaskan apa itu
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 26, 27, 28, dan 30. Pada pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah hak orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan pada pasal 2 disebut syarat mengenai kewarganegaraan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, Ananda, pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya. Warga menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Sedangkan pada pasal 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di sini ada yang ingin ditanyakan Anda? Karena tahu masih ada yang ragu? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya pada pasal 30 ayat 1 hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Pada pasal 30 ayat 2 dinyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Baiklah Ananda, dari penjelasan Ibu tadi, adakah Ananda yang pengen ditanyain atau masih ragu dengan apa yang sudah Ibu jelaskan? Tidak, Bu. Oke. Baiklah Ananda, di sini Ibu mau membagikan kalian dua kelompok. Di sini kalian akan mengerjakan sebuah LKPD yang pengen Ibu berikan. Di situ bisa Ananda lihat langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, istilah nama kelompok dan anggota kelompok sebelum mengerjakan ya. Yang kedua, kerjakan LKPD sesuai dengan perintah yang telah disediakan pada setiap kegiatan. Lalu, periksa kembali LKPD yang sudah dikerjakan. Jika sudah selesai, nah di sini ada dua kegiatan. Yang pertama ini yang sudah kalian lihat pada video tersebut. Nah di sini ada pada kegiatan kedua bisa kalian kerjakan. Di sini ada contohnya. Berikan tanda centang pada pernyataan di bawah ini dan identitas mana yang termasuk hak atau kewajiban sebagai warga negara. LKPD tersebut, di sini kalian bisa memberi centang di bagian hak atau kewajiban mana yang termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, contohnya pada nomor 1 mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, di situ kalian bisa centang pada hak atau kewajiban. Nah, jika masih ada ragu boleh tanyain kepada Ibu. Sudah selesai Cici? Dilan, bagaimana Anda? Apakah sudah selesai? Bu, menghormati orang lain itu Kewajiban. apakah wajib, Ibu? Wajib. Wajib Anda. Kalau mereka tidak menghormati kita, apakah harus menghormatinya? Tidak usah. Tidak usah Berarti Anda. nggak harus menghormati orang lain. Wajib Anda itu adalah sebuah kewajiban. Bila kayaknya dia suka nggak suka ini, Bu, suka mesin orang. Iya, tidak boleh ya Adila. Iya, Bu. Baiklah Anda, apakah ada yang sudah selesai? Saya dulu. Tidak, Bu. Sudah. Baik.
yang berlaku itu adalah contoh kewajiban. Menghormati orang lain adalah kewajiban. Hidup nyaman serta aman dari segala bentuk gangguan itu adalah hak. Membayar pajak itu adalah kewajiban, Bu. Oke, terima kasih Cici. Tepuk tangan dulu Nanda. Nah, Nanda, kita sudah mengerjakan sebuah LKPD. Di sini Ananda masih ingat kan tepuk semangat kita? Masih, Bu. Nah, kita asliin dulu nih. Ayo kita berdiri semuanya. Ada yang memimpin nggak? Tepuk semangat. Iya, Bu. Ayo Dila. Ayo Nanda, tepuk semangat. 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 Oke. Terima kasih Dila. Kembali. Nah, gimana Nanda? Apakah seru LKPD yang sudah ditampilkan? Atau seru? Atau ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, setelah kita mengerjakan LKPD, Ibu ada sebuah soal-soal di sini bisa kita kerjakan sama-sama. Baiklah, Nanda, di sini kita sudah bergabung pada kita sudah Ibu calonkan di depan. Baiklah, di sini kita mulai. Ibu jangan ngantuk, Bu. Apa ini maksud dengan kamu? Mulai dari merah. Ayo, bisa dijawab. B, Bu. C, Bu. Sesuatu yang wajib diperlukan. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 2. Contoh kewajiban warga negara yang tepat adalah. Di sini Anda bisa menjawabnya. Ayo, siapa yang paling cepat? Iya, betul Nanda. Selanjutnya soal ketiga. Berapa soal? Di sini ada sikap kita terhadap kewajiban adalah. Bu. Ayo, siapa yang salah itu? Bu, ini beneran. Berikut contoh kewajiban di sekolah adalah. Memakai seragam. Bu. Iya betul. Ayo soal berikutnya. Segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita Bu. Kewajiban. Ayo, iya betul semua ya Anda. Berarti kan sudah paham. Soal selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari pelaksanaan hak kewajiban harus. C, B, seimbang. Betul. Soal nomor 7, contoh kewajiban di lingkungan rumah adalah. C. Betul. Tanggung jawab tercermin pada pelaksanaan kewajiban dan hak. Contoh pelaksanaan hak dengan baik benar adalah. Bu. Menempatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Betul. Di sini contoh kewajiban lingkungan sekolah adalah.
tadi yang menang pertama itu dimenangkan oleh Gilang, yang kedua dimenangkan oleh Cici. Di sini Ibu ada sebuah hadiah untuk para pemenang. Nah, silahkan maju ya untuk para pemenang. Yang pertama itu Gilang. Yang kedua itu Cici. Nah, ini Gilang. Kasih Bu. Dan ini untuk Cici. Nah, Nandang, hari ini kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Nah, ada yang bisa menyimpulkan tidak apa? Ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita pada hari ini? Iya Bu. Iya, Dila. Dari yang telah dipelajari tadi, kita dapat simpulkan hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan. Contohnya, contoh hak itu kayak berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Terus kita harus menghormati kepercayaan orang lain. Terus kita berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Lalu wajib bersikap adil dan membela kebenaran. Kalau hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya, kita harus mematuhi rambu lalu lintas. Lalu kita harus menjaga kelestarian, terus menghormati orang lain, membayar pajak. Sudah. Nah, terima kasih Gilang. Baiklah Nanda, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan ibu di rumah, kalian harus diulang kembali pembelajaran kita yang sudah kita pelajari hari ini, supaya tidak lupa ya Nanda. Karena mengulang pembelajaran itu adalah salah satu disiplin kalian untuk memotivasi supaya cita-cita kalian tercapai. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Ibu serahkan kepada ketua kelas agar memimpin doa sebelum pulang. Ayo ketua kelas. Bersiap, bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nandang, Ibu minta kepada kalian sebelum ke sekolah besok harus pakainya harus rapi dan juga sarapan pagi. Ya, Bu. Baik, pergi dulu ya. Hati-hati, Bu.